Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Pak Firman. Oh ya, sesuai dengan janji kita yang kemarin itu kita akan berbincang sebentar nih. Oh iya Pak Firman, silakan. Kemarin kan kita itu sudah janji mau diskusi terkait dengan coaching Iya, dengan menggunakan alur tirta ya. iya, Nanti Pak Firman akan melaksanakan coaching dengan Pak Zuhri dan saya akan menjadi pengamat atau observernya. baik, baik Bu Vika ya. Baik, nanti kita ini Pak akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, Iya. dan sangat Mhm. baik. Lalu nanti ini Pak, di coaching Pak Firman itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Jadi untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, terus mendengar atau menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, berarti dari ketiga kompetensi itu Pak, mana yang spesifik kompetensi yang ingin Bapak terapkan? Yang lebih spesifik itu memberikan suatu pertanyaan yang berbobot agar kita bisa menggali potensi dari si kuci tersebut. Tuh. Oh, baik Pak Firman, semuanya sudah saya catat. Berarti ini untuk mengetahui Pak Firman sudah mencapai apa yang diharapkan, kapan ini Pak akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Nah, kebetulan hari ini saya sudah janjian sama si kuci yaitu Bapak Jamal hari ini. Baik, nanti akan saya sampaikan ketercapaian Pak Firman dalam melaksanakan coaching ya Pak. Baik Bu Vika, terima kasih Bu. Dan selanjutnya kita akan berdialog ya tentang keterampilan kucing di mana saya sebagai coach dan Pak Jamaluddin Syuhri sebagai kucing. Assalamualaikum Pak Jamal. Mohon maaf Pak Jamal, mic-nya. Ya, Waalaikumsalam Pak Firman. Baik Pak Jamal, sesuai dengan janji kita yang kemarin kita akan berbincang-bincang nih sebentar. Jadi apa yang mau Pak Jamal obrolin nih? Yes, alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin ngobrol banyak sih ya sebenarnya, cuman saya hanya ingin menyampaikan salah satu saja yang selama ini jadi pemikiran saya. Ini bagi saya ini kasus yang lumayan berat, terutama pada siswa saya. Ini saya lihat itu ada seorang siswa, ya, Iya. tepatnya ya cara cewek ya, ini saya sebut aja siswi namanya itu Aini. Dia memiliki sifat yang agak berbeda, agak lain gitu sama yang bukan dalam artian itu istimewa, bukan. Jadi anak ini dijauhi dengan teman-temannya. Oh iya. Jadi apa ya? Kenapa kok dijauhi? Nah itu masalah saya. Kenapa kok dijauhi? Jadi seperti itu. Oh, ada suatu siswa yang dijauhi sama teman-temannya ya. Iya betul. Jadi menurut Pak Jamal, untuk obrolan ini, apa yang diinginkan oleh Pak Jamal dari obrolan obrolan ini, Pak Jamal? Keinginan saya sebenarnya saya ingin mengembalikan siswa ini sama dengan kondisinya sama dengan siswa yang lain ya, bisa ngobrol dengan temannya yang lain dalam artian tidak dijauhi dengan teman-temannya yang lain ya. Apa ya Iya. permasalahannya kok bisa sampai seperti itu? Nah seperti itu. Harapannya itu anak ini bisa kumpul dengan teman-teman yang lain, cuma itu aja simpelnya seperti itu. Oh, siap, siap, siap. Jadi kira-kira nih, menurut Pak Jamal, hal apa yang membuat siswa tersebut dijauhi oleh teman-temannya, Pak Jamal? Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, diantaranya yang saya lihat itu siswa ini dijauhi yang pertama ya, dia itu usil sebenarnya. Iya, Usil banget ya. usil ya. Usilnya ya, usil ini sering menjahili temennya. Bahkan kalau tidak jarang itu usilnya tuh kelewatan. Kadang-kadang sampai mohon maaf mukul ke Oh, temennya. siap. Padahal intinya sebenarnya dia nggak sengaja seperti itu. Dia mau usil
usulnya sederhana gitu, tapi kelamaan kalau dilewat dia bisa ngobrol gitu sebenarnya gitu. Dia itu sebenarnya kembar dalam Oh satu jadi kelas. anu ya, usil ya. Poinnya Nah, itu usil. ya, intinya itu usil. Iya, Ini iya. ada saudaranya itu eh, juga dia tuh kembar sebenarnya, sama. Iya. Iya. Tidak, kalau saya lihat secara fisik dia sama, hanya saja yang kembar itu berbeda. Yang satunya itu teman saudara kembarnya itu santai, tenang gitu. Jadi dia dengan teman-teman yang itu enak. Tapi yang ini, siswa yang namanya ini agak ya gimana ya? Sama temennya usil, sama saudaranya dijauhi. Akhirnya temennya nggak mau sama dia semuanya. Bahkan kalau Hmm. karena saya di perpustakaan itu ya, itu saya dideketi, dempet, terus nempel, terus terutama ke guru-guru laki-laki. Diusilin juga sampai mau. Sebenarnya kalau teman guru nggak diusili, cuma kalau teman-teman guru ke bapak guru itu terutama bapak ya, nempel terus sana ke guru yang dia nempel ke gurunya satunya lagi. Suruh ke sini Hmm. nempel lagi ke gurunya yang lain lagi. Terutama yang bapak-bapak sama bapak-bapak itu. Tak tahu kenapa jadi ini. Kalau mau disuruh sama temennya, males pak. Jadi nggak cocok Hmm. sama teman-temannya ya karena dijauhi itu mungkin. Ini seperti itu. Nah, kira-kira untuk sifat usil itu, Pak Jamal, siswa tersebut melakukan perilaku usil itu kira-kira itu di apa ya? Kok Saya bisa sempat berperilaku usil gitu? ya, saya sempat tanya sih ke temennya ya itu bahkan juga ke temannya ya, terutama yang ke temannya Iya. yang atau ini saudaranya yang kembar itu bersama temennya yang dulunya waktu di SD. Kebetulan nah ini kan masih kelas 7 sekarang ini baru masuk. Terus saya tanya ke SD, temennya yang SD itu emang dari dulu seperti itu anaknya dari SD itu. Hmm. Sebenarnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan dia itu nyari perhatian. Sebenarnya itu cari perhatian, caper gitu. Jadi ke bapak guru, terutama ke bapak guru ya, kalau ke bapaknya. Kalau ke teman-temannya ya sering seperti itu. Jadi dia seperti itu sudah mulai dari SD-nya. Entah Oh kenapa. iya. Saya belum tanya ke itunya sih. Saya berharap sih nanti tanya ke orang tuanya. Jadi seperti itu. Saya harap ketemulah nanti permasalahannya. Lalu menurut Pak Jamal nih, seburuk apa sifat Pak murid Pak Jamal itu kalau boleh dinilai dari angka 1 sampai angka 10? Anak ini ada dinilai berapa Pak Jamal kira-kira? Kalau masalah nilai ya, kalau saya nilai tentang sosialnya, dalam artian dia bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain dan saudaranya ya, itu kalau boleh dia itu saya beri mungkin masuk dalam angka 6 karena sempat dijauhi ya, bukan bukan temannya itu marah, jadi terlalu atau enggak, cuman memang dijauhi sama teman-temannya. Kalau bisa jangan sama ini, sama Aini ini kalau bisa seperti itu. Jadi saya beri angka 6 seperti itu. Angka 6 ya. Dan kalau nanti Pak Jamal sudah mendapatkan solusinya, Pak Jamal menginginkan anak tersebut berada di level angka berapa Pak Jamal? Kalau di level angkanya, saya berharap sih Aini ini masuk pada nilai 8 itu udah bagus sih kelihatannya. Iya. Karena kenapa? Karena kasihan kalau lebih dari itu saya nggak berharap banyak. Minimal itu dia punya temen lah gitu loh. Jadi dia punya temen yang bisa apa ya? Bisa diajak ngobrol, tidak lagi cari perhatian ke teman-teman yang lain atau ke bapak ibu guru. Jadi punya dan mendapat kepercayaan meskipun hanya 2 atau 3 orang saja itu sudah cukup bagi saya. Karena saking parahnya gitu maksud saya. Sampai segitunya ya. Lalu Ya, betul. lalu gini, apa saja yang membuat si Aini tersebut yang bisa terpenuhi kebutuhannya dan bisa merubah agar tidak dijauhi oleh teman-temannya Pak Jamal? Apa saja itu kira-kira? Iya, iya. Ya sepertinya sih bisa ya kita bisa ngobrol bareng ya kelihatannya. Nah ini ya kita bisa ngobrol, kita sekali-kali kan dia kan deket terus ke saya gitu. Mungkin nanti kapan-kapan saya ajak ngobrol, ngobrol bareng, ngobrol bersama. Mungkin dari situ pasti akan ketahuan dia maunya apa sih sepertinya seperti Iya. itu. Nah kesehariannya gimana, ketika di rumah bagaimana, lingkungannya seperti apa.
atau juga kadang-kadang saya juga pengennya itu juga ngobrol dengan teman-temannya yang lain. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu, ya, siapa saja yang akan Pak Jamal ajak untuk menggali informasi tentang si siswa ini? Oke. Selain ke Aini sendiri, yang Iya, jelas ya itu yang iya. pertama informasi saya cari detailnya ya ke teman-temannya, rekannya, terutama ke saudaranya yang jelas yang paling tahu saudaranya. Yang kedua itu wali muridnya, saya tanya dulu. Kelihatannya sempat pernah cerita ini wali muridnya, saya lupa ceritanya kenapa. Wali muridnya, setelah itu guru BK, karena ada Iya. di sekolah saya ada guru BK. Yang terakhir saya ingin ketemu dengan orang tuanya, dengan wali muridnya ini. Saya penasaran Oh banget iya, iya. seperti ini berbeda. Jadi seperti itu. Berarti ada wali murid, terus guru Betul. BK ya, dan guru Saudaranya atau guru saudaranya. guru Ya, ya. ya setuju sekali saya Pak Jamal. Saya yakin sekali bila kita bisa berkolaborasi dengan warga sekolah dan wali murid, baik pasti kejadian seperti ini bisa dapat terselesaikan dengan baik kalau kita bisa Amin, berkolaborasi ya. amin. Ya, amin. Ah, Ini untuk siswa kita ya. jadi ya, jadi untuk selanjutnya rencana apa ya yang mau Pak Jamal lakukan untuk permasalahan ini? Rencana Yang ke ya, depannya. saya yang pertama yang jelas sudah pasti saya akan mencari informasi sebanyak mungkin. Saya catat sebagai data yang diperlukan, terutama ya saya catat yang hasil kolaborasi tadi ya, terutama dengan temannya, saudaranya maupun dengan wali kelas. Atau kalau Iya, perlu bukan kita mengundang wali muridnya ya, tapi kita ke wali murid, kita ke rumahnya, ingin tahu iya, kondisinya seperti apa yang terjadi kok bisa seperti itu. Karena saya ingat info terakhir itu kondisi orang tuanya itu cerai kalau nggak salah. Itu adalah info yang iya, saya dapat terakhir ya. Jadi saya iya, berharap nanti agar anak ini tidak minder di sekolah, akhirnya malu di sekolah karena nggak ada teman. Takutnya nanti anak itu nggak mau sekolah. Bahkan takut saya paling paling berat ya, takutnya anak ini berhenti. Itu yang saya takutkan. iya. Menurut saya rencananya Pak Jamal itu bagus sekali Pak Jamal. Mudah-mudahan berhasil. Terus Terima kasih. Ya, ya, amin. terus komitmen Pak Jamal terhadap rencana ini bagaimana Pak? Komitmen saya yang Iya, pertama, yang jelas ya membantu Aini ini sampai tuntas. oh, sampai tuntas. Jangan Oke, hanya dia sampai punya teman di hari itu saja. Saya pengen Aini ini jangan sampai putus di tengah jalan. Hanya gara-gara permasalahan nggak punya teman di sekolah. Saya pengen Aini ini lulus sekolah. Ya, jadi meskipun kondisi apapun, Aini lulus sekolah dengan mungkin ya jelas dengan teman-temannya ya. Sudah terus ada perubahan sifat dari Aini sendiri, tidak lagi mendekati guru, tidak lagi caper, tidak lagi nyari perhatian dari teman-temannya. Jadi seperti itu harapan saya terakhir. oh, oke, oke. Kira-kira kapan Pak Jamal untuk memulai melaksanakan untuk mencari solusi dari permasalahan ini Pak Jamal? Ya secepatnya. Kalau memang besok bisa saya laksanakan data itu, paling tidak besok ini saya nyari info dari teman-temannya terlebih dahulu ataupun dari wali kelas. Itu akan saya laksanakan. Ya, Yang jelas ya, secepatnya ya. betul, Bagus. secepatnya, Ya, betul. bagus sekali. Saya sangat mendukung Pak Jamal. Mudah-mudahan Ya, semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Jamal. Ya, amin. Terima kasih Bapak Firman. Nah, iya juga terima kasih untuk waktu diskusinya. Ya, saya sama-sama terbantu sekali. Pak Jamal. Ini akhirnya terpecahkan juga masalah saya. Iya, semoga Mudah-mudahan, bisa bermanfaat ya. amin. Mudah-mudahan kita semua ini jadi guru yang Ya, baik ya, terutama bagi amin, amin. kita dirindukan oleh murid-murid kita. Oke, terima kasih Bapak Firman. Sama-sama Pak Jamal. Dan selanjutnya kita berada di pasca observasi ya. Ya, baik. Silakan untuk Ibu Fiantika. Baik Pak Firman, karena baru saja sudah melaksanakan coaching ini ya dengan Pak Jamal. Bagaimana Pak? Menurut Samen sudah berhasil apa belum?
Alhamdulillah kalau menurut saya hasilnya lumayan, Bu Vika ya. Coach saya yaitu Pak Jamal sudah menemukan solusinya ya. Nah, Alhamdulillah baik ya. iya. Nah, itu kan intinya ya. Jadi proses Ya, coaching ini kan kita proses untuk mencari solusi dari masalah si coach. iya, Alhamdulillah iya. kalau kayak gitu, Pak. Sekarang kita langsung bahas saja tentang analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Firman sampaikan di awal tadi ya. Iya. Tadi saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap fokus kepada Pak Jamal yang sebagai kunci dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi dari si kunci tersebut, Bu Tika. Iya, Pak. Ya, Baik. Memang tadi selama Pak Firman melakukan coaching tadi sudah saya iya, observasi dan memang 3 poin utama tadi itu sudah terpenuhi, Pak. Tentang menjadi pendengar aktif, fokus pada iya. coaching, memberikan pertanyaan berbobot tadi itu sudah terpenuhi. Terima kasih Bu Vika sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching tadi. Iya, Pak, Ya, sama-sama. Ini selanjutnya nih, Pak. Langkah ya. apa yang akan Pak Firman lanjutkan untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik-baik. Nah, akan melakukan refleksi diri terlebih dahulu ya, kekurangan apa yang ada pada diri saya, terus kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi-referensi yang lain. Nah, menarik ini referensi katanya. Pak Firman kira-kira mau mencari referensi kemana ini nantinya, Pak? Saya untuk mencari referensi ini bisa lewat Google, ya, YouTube, terus rekan kerja itu bisa. Ya, Kapan, Pak, akan dilaksanakan? ya untuk pelaksanaannya secepatnya. Baik, Pak Firman, terima kasih. Kita akan ketemu lagi untuk perkembangan Pak Firman selanjutnya ya. Ya, baik Bu Vika, terima kasih Bu Vika. Sama-sama Pak Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vika, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Jamal. Alhamdulillah sehat. Pak Jamal gimana Pak? Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Ya, meskipun dalam kondisi apapun kita harus tetap semangat, Bu. Tetap sehat, insya Allah. Bu. Baik, hari ini Bu Vika akan berencana mau melaksanakan praktek coaching ya. Iya Pak, betul. Nah, ini ya, oke. Saya di sini berharap kita bisa sharing ya tentang rubrik penilaian tentang ya percakapan coaching ya. Bagaimana untuk perkembangan dari Bu Vika untuk saat ini? Saya itu untuk sesi coaching hari ini dengan Pak Firman, Pak. Saya ingin rubrik penilaian itu yang spesifiknya itu mengidentifikasi keberhasilan saya menggali potensi yang ada di diri Pak Firman gitu, Pak. Potensi diri ya. Iya. Ya, baik Ibu Vika, kompetensi coaching ya. Terus kalau tentang kompetensi coachingnya, bagaimana Ibu? Kompetensi Bagian mana yang mau coaching yang ingin saya kembangkan itu Pak, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coach mengenali potensi dirinya. Saya pengen mengembangkan kompetensi yang ini sih Pak. tentang itu ya, pertanyaan yang berbobot ya. Memang Iya. memang selama ini memang kesulitannya memang ada pertanyaan berbobot ya, terutama pada Lur Tirta. Jadi seperti itu paling memang dibutuhkan di situ. Lalu bagaimana dengan kompetensi yang ingin diobservasi, Ibu? Kompetensi yang ingin saya observasi di bagian identifikasi Pak. Karena saya kadang itu bingung Pak menentukan kata kuncinya gitu loh. Kata kunci itu yang diobservasi ya. Nah, terus berikutnya lagi, kira-kira indikator ketercapaian tujuan.
Nah, yang ingin dicapai oleh Bu Vika pada sesi coaching yang menggunakan alur Tirta ini bagaimana? Ini di sini di sesi coaching ini saya sebagai coach itu ingin dapat menggali potensi coach dengan indikatornya. Misalnya Pak ya, nanti Pak Firman itu sebagai coach saya bisa mengemukakan ide yang kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya Pak ketika melaksanakan rencana tersebut. Dan yang terakhir, coach saya bisa mempertanggungjawabkan aksinya itu Pak. Baik, Ibu. Nah, kira-kira kapan bisa dilaksanakan coachingnya ini? Untuk coachingnya ini Pak, saya sudah janjian ini dengan coach saya, dan hari ini akan segera dilaksanakan. Wah, siap. Oke, baik, baik, baik. Silakan Bu Vika dilanjutkan. Silakan dimulai mulai sekarang. Baik Pak, ini kita memasuki pada sesi coaching antara coach dan coachee. Assalamualaikum Bu Vika. Mohon maaf nih, saya mengganggu waktunya sebentar ya. Waalaikumsalam Pak Firman. Monggo Pak, ada yang bisa dibantu? Iya, ingin ngobrol-ngobrol sebentar tentang murid saya. Siap Pak Firman. Apa ini Ya. Pak yang mau kita obrolkan di sesi coaching kita hari ini? Ya, saya sedikit galau Bu, tentang terhadap kondisi murid saya ya, yang akhir-akhir ini ya. Saya mengajar di kelas 2, di mana kurikulumnya kurikulum merdeka ya. Dan saya amati anak-anak saya, yaitu murid saya, belakangan ini mengalami penurunan, yaitu penurunan dalam motivasi dalam belajarnya, sehingga berdampak pula pada hasil belajarnya. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh saya, Bu Vika. Ya, pokoknya galau, Bu Vika. Iya Pak, kelihatan ini Pak kalau lagi galau. Iya, galau banget ini. Iya, jadi gini ya Pak ya. Pak Firman itu siswanya kayak mengalami penurunan motivasi belajar yang jadi secara Iya, tidak langsung hasil belajarnya pun itu berdampak turun juga gitu Pak Firman ya. iya benar Bu Vika. Ya. Kira-kira ini Pak, dalam sesi obrolan kita hari ini, apa yang ingin Pak Firman dapatkan? Saya menginginkan dari obrolan ini ya, saya menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar lebih giat lagi untuk belajarnya. Ya, Dari level 1 sampai 10 nih, menurut Pak Firman sendiri, Pak Firman ada di iya. level berapa Pak saat ini tingkat memotivasi siswanya itu Pak? Saya merasa berada di level 6, Bu Vika ya. Berada di level 6 saya, Level 6 menurut ya. saya. Ya. Jadi dari level 6 ini Pak Firman ingin meningkatkan ke level berapa? Untuk menaikkan levelnya saya udah mulu-mulu ya. Saya menginginkan berada di level 8. Ya, ya benar di level 8 juga. Nah, di level 8. Kira-kira untuk rencana Pak Firman apa Pak? Rencana Pak Firman apa Pak untuk bisa mencapai level 8 itu sendiri? Pak, Nah, itu tujuan saya, Bu Pak. Vika. Dari obrolan ini saya mencari suatu solusi agar mendapatkan siswa saya menjadi giat lagi, yaitu dan saya berada di level yang ke-8 ya. Mungkin apa ya? Mungkin saya bisa memanfaatkan kemampuan saya mungkin ya. Yaitu dari mulai awal pembelajaran saya melakukan ice breaking ya, dengan tema yang akan dipelajari, dan mungkin saya bisa menggunakan media
pembelajaran yang menarik untuk siswa saya. Mungkin itu, Bu Vika ya. Dari yang Pak Ada ice Firman. breaking ya, ada ice breaking, terus ada media pembelajaran seperti video itu ya. Ya. Terus mungkin bisa juga pembelajaran berdiferensiasi, mungkin bisa ya. Ya, dari ketiga Ya, yang Pak Firman sebutkan tadi, ice breaking, terus media iya. pembelajaran yang divariasikan, lalu terakhir pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Pak Firman, mana nih yang mendesak Pak untuk segera diterapkan di kelasnya Pak Firman? Kalau menurut saya yang lebih mendesak atau lebih prioritas itu media pembelajaran yang harus saya dahulukan agar bisa menarik siswa ya. Kalau pakai media pembelajaran biasanya anak-anak itu antusiasnya sangat luar biasa. Luar biasa. Apalagi bisa saya sisipkan seperti video-video kartun gitu ya, yang Ya, tapi kaitannya dengan pembelajaran saat itu ya. Ya, yang prioritas itu yang pertama media pembelajaran pakai video ya, video pembelajaran. Terus yang tak lebih pentingnya lagi itu ice breaking juga. ya. Ini Seperti itu. kira-kira Pak, kapan ini bisa dilaksanakan nih oleh Pak Firman rencana tersebut? Yang akan saya laksanakan itu secepatnya, Bu Fika. Karena kalau kita lambat, mungkin tambah semangat saya itu nanti gimana ya? Juga menurun. Semangat saya membuat video pembelajaran menurun, berakibatkan ke siswa saya nanti juga. Ya, Jadi untuk waktunya saya secepatnya mungkin nanti malam saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk pelajaran besok ya. bagus sekali nih Pak Firman. Ini Pak Firman kira-kira ya Pak, kan untuk membuat video pembelajaran itu Iya, diperlukan suatu kemampuan IT nih. Kira-kira Pak iya. Firman ada nggak sosok yang ingin Pak Firman ajak kerjasama gitu untuk memudahkan rencana Pak Firman tersebut? Kalau sosok yang bisa diajak kerjasama itu sebenarnya ada banyak sih, Bu. Pak, Pak ke Banyak. sini Pak. Kalau di sekolah saya itu ada Pak Imam ya, dia senior saya ya. Dia kemarin juga sebagai operator sekolah. Ya, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan Bapak Imam untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik ke siswa. Ada Pak Imam, ya. Ya, yang lebih dekat itu Pak Imam. Iya Pak, nah cara yang dekat Iya, gitu Pak untuk berkolaborasi ya. Jadi kita tukar iya, iya, pikirannya itu bisa lebih luas gitu ya. iya, Ini iya. untuk kita biasa tahu nih nanti perkembangannya rencananya yang Pak Firman buat itu kayak apa. Bagaimana ini Pak? Apa tindak lanjut kita ini? Ya, tindak lanjutnya mungkin nanti saya akan mungkin minggu depan ya, Bu. Bu Vika bisa meluangkan waktunya untuk saya lagi ya, ngobrol-ngobrol santai-santai di tempat yang nyaman lah, biar saya bisa menyampaikan ketercapaian saya ya. Mungkin minggu depan Bu Vika ya, Ya, siap Pak, saya siap. akan menyampaikan rencana saya ya. Pak Firman, dari obrolan kita yang menarik nih hari ini, apa yang sudah Pak Firman dapatkan? Yang sudah saya dapatkan ya, tentunya tadi ada solusi di mana saya mendapatkan sebuah solusi untuk meningkatkan motivasi siswa saya untuk belajar, yaitu ya. Yang pertama ada ice breaking, terus media pembelajaran,
terus pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, Baik, saya sudah mendapatkan solusi tersebut. ya, alhamdulillah solusinya sudah ketemu ya Pak. Ada 3 tadi ya. Iya, iya. Kemudian ini bagaimana nih komitmen Pak Firman terhadap rencana ini? Untuk komitmen saya akan selalu mencoba ya, menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar ya, seperti yang saya katakan tadi, dengan video pembelajaran yang menarik, terus melakukan ice breaking. Saya akan terus menerapkan pembelajaran tersebut. Ya. Wah, keren ini rencananya Pak Firman. Wah, keren ini rencananya Pak Firman ya Pak. Semoga bisa terlaksana sehingga Amin, amin, amin. Sehingga murid Bapak itu bisa lebih termotivasi lagi. Dan hasil belajarnya juga secara tidak langsung juga akan meningkat ya Pak ya. Iya, Semoga iya, Bu, amin, Bu. Amin, semoga bermanfaat hasil diskusi kita hari ini Pak Firman. Amin, Bu. Terima kasih Bu Vika atas waktunya ya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sampean dengan keluarga. Tadi saya dengar ada putranya sampean itu ya. Mohon maaf Bu Vika. Iya Pak, sama-sama. Tidak apa-apa Pak. Nanti Terima kita kasih saling ya. sharing ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Waalaikumsalam Pak Vika. Firman. Baiklah, sesi coaching coach dengan coach sudah selesai. Saatnya sekarang untuk supervisor observer melakukan umpan balik terhadap coach. Baik, gimana kegiatannya Bu Vika? Tadi coachingnya berjalan lancar kah? Alhamdulillah, biarpun tadi ada sedikit iklan. Tapi menurut saya sudah berjalan dengan lumayan baik, Pak. Baik, kira-kira tadi ketika coaching ada nggak yang ketercapaian yang sudah dicapai yang sesuai dengan Ibu inginkan tadi? Kayaknya saya Pak butuh jam terbang yang lebih tinggi lagi nih Pak untuk menggali potensi yang ada di dalam diri Koci. Gitu. Ini berdasarkan hasil observasi punya saya ya, itu sebenarnya Ibu Vika sudah bagus ya sebenarnya untuk pelaksanaan coachingnya sebagai coach yang baik, terus alur ceritanya juga sudah kelihatan ya. Ya memang saya lihat memang butuh jam terbang dan memang butuh bukan hanya satu kali ya, butuh beberapa kali untuk pelaksanaan coaching yang seperti ini. Apalagi ini alur tirta memang agak agak kesulitan ya, terutama untuk meningkatkan skill ya dalam menggali potensi yang ada pada diri coach. Memang itu memang butuh butuh pendalaman materi atau pendalaman kepada coach, mendengarkan lebih baik dan pendalamannya juga akan harus lebih baik. Iya Pak. Dari tadi kalau mendengar aktif itu saya mungkin sudah lumayan bisa, yaitu untuk menggali potensi dari Koci itu Pak yang bagi saya masih ada kesulitan. Baik. Terus kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Vika? Ada 2 ini Pak, bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan yang berbobot. Sehingga saya sebagai coach itu bisa menggiring Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya dia sendiri. Kira-kira tadi solusinya sudah ketemu Ibu ya? Sudah Pak. Tadi kan coach saya itu Pak Firman, muridnya itu motivasi belajarnya menurun, sehingga hasil belajarnya pun itu ikut turun Pak. Dan coach saya sudah menemukan solusi, ingin meningkatkan itu kualitas media pembelajaran yang bervariasi, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga melaksanakan ice breaking, biar anak-anak itu lebih seneng gitu di kelas. Alhamdulillah kalau memang sudah ketemu ya solusinya bareng-bareng. Baik Bu Vika, terima kasih, saya kira cukup. Saya tunggu nanti kalau sempat kita akan ngobrol bareng lagi. Kalau yang Bu Vika memang ada sesi coaching lagi terutama dengan alur kita bisa berkolaborasi bersama lagi. Terima kasih Bu Vika. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Jamal. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal. Ya, ini saya kan kemarin sudah janjian nih dengan jenengan ya kemarin Ya, itu. Mohon izin ini, saya pengen berbincang sebentar ini dengan Pak Firman ini, Bapak. siap-siap. Ya, sesuai janji yang kemarin ya. Pak Jamal akan berdiskusi dengan saya ya terkait kucing dengan menggunakan alur cerita. Ya, nanti Pak Jamal akan melakukan keterampilan kucing dengan Bu Vika ya. Dan Betul, Bapak. saya menjadi pengamat atau observernya ya. Betul, Bapak. Baik, ya baik Pak Jamal, nanti kita akan memakai 4 kriteria penilaian ya, yaitu kurang baik, cukup baik, terus baik dan sangat baik. Lalu kompetensi kucing apa yang ingin Pak Jamal kembangkan nanti? Dalam proses coaching ini ya, itu yang ingin saya kembangkan terutama itu tentang kehadiran penuh. Setelah itu ya semuanya sih memang juga menjadi pendengar yang aktif, yang baik ya, mendengarkan coaching nanti. Setelah itu ya ini yang agak berat bagi saya ya, membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, baik Pak Jamal. Berarti ada 3 kompetensi yang akan Pak Jamal kembangkan ya. Betul, betul. Ya, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana kompetensi yang akan Bapak terapkan nanti? Nah, ini sesuai dengan apa yang selama ini yang ingin saya kembangkan ya, sesuai dengan hasil yang selama ini saya berlatih tentang coaching, itu selalu di sini saya kebanyakan itu tentang memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi yang terdapat pada diri si coach itu sendiri. Itu yang ingin saya kembangkan. Baik, baik Pak Jamal. Pak Jamal, berarti untuk mengetahui Pak Jamal mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi kucing ya. Kira-kira kapan Pak Jamal ini akan melaksanakan percakapan kucing ini, Pak Jamal? Ya, alhamdulillah hari ini saya memang ada janji bertemu dengan beliau, Ibu Ika. Ya, di sini insya Allah hari ini saya akan melaksanakan proses coaching ini. Baik, baik Pak Jamal. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bapak ya dalam melaksanakan keterampilan kucing ini. Mungkin bisa Pak Jamal lanjutkan ya keterampilan kucing yang akan Pak Jamal lakukan dengan Ibu Vika. Silakan Pak Jamal. Baik, untuk proses coaching kali ini saya akan lanjutkan untuk proses observasi. Assalamualaikum Ibu Vika. Waalaikumsalam Pak Jamal. Gimana kabarnya hari ini Bu? Gimana ya ini jawabnya ya? Agak kurang baik ini Pak sebenarnya ini Pak. Lagi galau, butuh curhat ini. Baik, semoga semuanya baik-baik saja Ibu ya. Amin. Baik Ibu Vika, sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar di sini. Kita akan berbincang dengan alur tirta. Jadi kira-kira apa ya yang ingin Bu Vika diskusikan hari ini? Seperti yang barusan saya bilang nih Pak ya, saya lagi galau. Saya akhir-akhir ini tuh Pak merasa kalau murid saya di kelas itu kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Sehingga pelajaran di kelas tuh terasa monoton gitu Pak, garing, kayak tidak tersampaikan gitu, cuma berjalan satu arah. Gitu. Kira-kira menurut Bu Vika ya, apa yang kira-kira yang Bu Vika harapkan dari obrolan kita yang akan kita laksanakan pada hari ini? Yang saya harapkan Pak, yang paling utama itu adalah saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sekarang ini saya hadapi. Ya ini masalahnya lumayan berat ini kalau sudah seperti ini. Baik, menurut Vika ya, apa sih yang membuat murid-murid Bu Vika itu kira-kira yang membuat kurang antusias
terutama dalam pembelajaran bersama yang kira-kira yang Ibu ajarkan berada di dalam kelas? Setelah saya merenung ini Pak, saya introspeksi diri ya. Saya pikirkan lagi apa kira-kira itu yang membuat siswa saya seperti itu. Ternyata ada beberapa Pak. Yang pertama itu saya merasa pembelajaran saya itu sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu banyak dominan berbicara itu. Saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah Pak Jamal. Bercerita di depan murid-murid. Jadi mereka itu tidak ada waktu untuk komunikasi dua arah dengan saya. Yang kedua, yaitu saya tidak memberikan mereka kesempatan untuk berpendapat, untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan. Sehingga komunikasi itu hanya satu arah dari saya untuk mereka, sedangkan mereka untuk menyampaikan ke saya itu saya tutup sekatnya itu, Pak. Oh, jadi begitu misalnya ya. Nah, apa sih yang kira-kira itu yang membuat Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Kok sampai segitunya itu? Kira-kira saya ulang ya, kira-kira yang membuat Ibu antusias dan pembelajaran yang Ibu laksanakan itu apa ya kira-kira? Kalau menurut saya yang bisa membuat siswa atau murid antusias dalam pembelajaran itu ya pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, Pak. Ya, kalau memang tidak membosankan ya, setiap orang termasuk saya juga menginginkan hal yang seperti itu. Jadi saya setuju, sependapat juga dengan Ibu Vika ini. Lalu menurut Bu Vika, kira-kira apa ya yang bisa membuat murid-murid ini senang dan tidak bosan pada pembelajaran pada saat Bu Vika mengajar di kelas kira-kira? Ini kalau saya menempatkan diri saya sebagai murid, Pak. Menurut saya itu pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Murid itu diminta aktif dalam pembelajaran dan juga kan kadang Pak ya, murid itu dalam sehari kan dapat pembelajaran banyak ya Pak ya, bukan dari mapel saya saja. Betul. Mungkin mereka itu ada lelahnya, ada sudah fokusnya itu kurang. Mungkin lebih baik juga ada ice breaking atau games gitu Pak di pembelajaran sehingga pembelajaran itu lebih menarik. Jadi atensi anak-anak itu dapat terpusat. Baik, kalau boleh saya tahu yaitu kira-kira Ibu Vika ini menggunakan sumber belajar apa saja ya kalau di kelas ya? Biasanya Pak saya itu cuma menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan itu. Ya, ya, ya. Menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Baik. Ada nggak kira-kira sumber belajar yang bisa gunakan selain buku teks? Ada nggak kira-kira? Selain buku teks, banyak sih Pak ya Selain buku teks. sebenarnya, apalagi Nah, di era IT seperti sekarang ini Pak. Sumber belajar itu banyak bisa dari YouTube, artikel di blog, atau karya ilmiah di internet. Atau bisa juga ini Pak yang lagi ya. ngetren di anak-anak itu kayak aplikasi TikTok, Canva, Instagram. Ya seperti itu Pak. Yang berbasis IT sekarang itu menurut saya yang lagi hype di anak-anak. Oh, berarti senangnya anak-anak ya seperti itu ya. Ya betul ya memang saya yakin jika kalau Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu pasti senang, siswa itu pasti akan senang dalam dan antusias juga dalam mereka sukai gitu. Jadi mereka akan senang untuk pembelajaran. Jadi sekarang kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan kesulitan Ibu pada saat ini apa ya kira-kira? Ada beberapa rencana Pak yang ada di kepala saya ini sudah. Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam. Misalnya video dari YouTube, materi dari Instagram atau TikTok. Kan di TikTok itu kadang ada itu Pak, video cuma beberapa detik menyampaikan pembelajaran itu, tapi karena disampaikan dengan fun, dengan senang itu bisa lebih mengena ke siswa. Terus selain itu saya juga akan ini Pak, memberikan tugas sesuai minat dan bakat mereka. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sehingga itu murid tidak merasa dipaksa untuk mengerjakan tugas, malah mereka itu merasa senang. Oh, ini tugasnya sesuai keinginanku ini, sesuai kesukaanku. Misalnya murid itu bisa mengumpulkan tugas dalam bentuk video, gambar, atau laporan digital. Seperti itu Pak Jamal. Gitu. Baik, ini saya kelupaan juga ini bertanya ini. Kira-kira tadi ya, Bu Vika ketika siswa itu merasa bosan,
Itu dosen banget ya berarti ceritanya seperti itu dan tidak memperhatikan Bu Vika ketika mengajar. Iya. Itu kalau kita nilai, Bu Vika nilai dengan nilai 1 sampai 10, ada nilai berapa ya Bu? Anak-anak seperti itu. Di level nilai 5 atau 6, Pak. Oke, 5 atau 6. Berarti kalau misalkan masalah seperti ini sudah terselesaikan ya Bu ya, harapan Ibu bisa mencapai nilai berapa kira-kira? Kalau dengan rencana tadi ternyata bisa terselesaikan, saya itu inginnya minimal Pak ini ya. Minimal antusiasme mereka itu berada di level 8. Hanya 8 saja Ibu. Minimal Pak. Nanti pelan-pelan akan saya tingkatkan sampai 10. Oh, iya, alhamdulillah. Bagus sekali itu rencananya Ibu. Mudah-mudahan berhasil itu Bu Fika ya. Amin. Baik, kira-kira pertanyaan berikutnya Ibu ya begini, kira-kira bagaimana komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu ini? Saya berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi. Sehingga murid saya itu dapat melaksanakan merdeka belajar, Pak. Dan seperti yang saya bilang tadi, Pak, saya ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas. Kan diferensiasi itu ada 3 ya, Pak. Konten, proses, dan produk. Nanti ketiga itu akan saya laksanakan dan semoga hasilnya murid saya jadi lebih antusias. Jadi nilai mereka jadi lebih meningkat dan tujuan Amin. pembelajaran yang saya rencanakan itu bisa tercapai. Amin. Itu bagus sekali itu ya. Saya sangat mendukung nih sebagai coach di sini, sangat mendukung komitmen dari Vika. Ya mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Vika. Amin. Pak Jamal, terima kasih banyak ini sudah memberi saya waktu untuk berdiskusi. Mudah-mudahan ini ya Pak ya, saya, Pak Jamal, dan guru-guru lainnya dapat menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Oke, terima kasih juga Ibu. Begini nanti saya berharap nanti kita bisa ngobrol lagi ya tentang kelanjutan dari komitmen Ibu. Jadi kita bisa ngobrol lagi, tapi benar Ibu. Gimana itu komitmennya Ibu, Bu Vika, ketika pembelajaran apakah sudah sukses, apakah sudah mencapai angka 8 tadi, atau bahkan mungkin saya berharap bisa nyampe 10, kalau perlu 10 plus atau 11 gitu. Amin Terima Pak, kasih nanti. juga Ibu Vika. Semoga semuanya kita bisa tercapai semua apa yang kita inginkan. Baik, terima kasih Bu Vika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk pasca operasi untuk saat ini, silakan. Soundnya, speakernya, mic-nya. Mohon maaf. Baik Pak Jamal. Tadi Bapak sudah melaksanakan keterampilan kucing ya? Iya. Kira-kira bagaimana hasilnya menurut Pak Jamal? Alhamdulillah, Bapak ya terlaksana dengan baik. Terutama ya coaching-nya sudah dapat menemukan solusinya sesuai dengan bakatnya ya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan tujuannya dari Bu Vika itu sendiri. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Koci sudah menemukan solusi ya. Baik, kita langsung bahas analisis ketercapaian kompetensinya sekarang Pak Jamal. Ya Pak. Kan dari awal oleh Pak Jamal ya. Apa yang sudah Pak Jamal lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi Pak Jamal? Yang jelas yang pertama ya langkahnya ya itu kan ada 3 langkah gitu. Yang jelas yang pertama saya memberikan presence atau kehadiran penuh. Saya selalu memperhatikan Bu Vika ketika beliau bercerita tentang permasalahannya ya pada saat coaching. Kemudian juga saya menjadi pendengar aktif. Saya dengarkan semuanya satu persatu kalimatnya. Jadi apa yang menjadi keluhannya, apa yang jadi permasalahan, saya dengarkan semuanya dengan tetap menatap beliau dan fokus pada coaching. Dan juga memberikan, dan akhirnya juga saya mampu membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk menggali potensi dari si coach itu sendiri. Baik, setelah saya observasi tadi ya,
Pak Jamal sudah melakukan coaching yang bagus ya. Jujur sangat bagus Pak Jamal ya. Selanjutnya ya Pak Jamal, langkah-langkah apa yang Pak Jamal kembangkan untuk kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot itu yang akan dikembangkan lagi Pak Jamal? Baik, yang jelas ya saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu dengan bagaimana ya dengan pelaksanaan yang tadi melakukan refleksi kira-kira apalagi ya kekurangan pada diri saya tadi itu pada saat coaching tadi. Setelah itu saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mungkin bisa menggunakan referensi lain yang selama ini mungkin pada pelaksanaan pada modul 2.3 nanti begitu Pak. Oke. Jadi kapan Pak Jamal akan mencari referensi-referensi yang lain ini untuk pengembangan kompetensinya ya? Ya, biar refleksi ini bisa tercapai ya, bisa secepatnya dan bisa memperbaiki, bisa mengetahui apa kompetensi saya yang kurang dan bisa secepatnya saya teratasi ya, secepatnya akan saya laksanakan itu. Baik Pak Jamal, karena waktu ini sudah mepet ya Pak Jamal ya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Ya untuk proses perkembangan Pak Jamal nanti di lain waktu itu bagaimana kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Jamal. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.